Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review dan kali ini saya baru kedatangan sebuah paket. Ini isinya adalah Samsung Galaxy Book Cover Keyboard untuk Samsung Tab S8 atau Tab S7 ya. Sebenarnya ini buat Tab S7 tapi bisa juga dipakai di Tab S8. Walaupun dalam pembelian paket Samsung Galaxy Tab S8 saya dulu dapat book cover keyboard juga, tapi yang slim. Kali ini saya beli yang non slim ya, bisa dibilang yang ada trackpadnya. Ini lebih mahal harganya. Apakah sesuai juga dengan kualitasnya dan kegunaannya? Kita cek sebentar lagi. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Sambil unboxing, saya cerita juga seperti biasa. Ini barangnya sebenarnya harganya Samsung Galaxy book cover keyboard ini yang non slim ya teman-teman ya. Mungkin sekarang lebih banyak dijual yang slim. Ini untuk Samsung Galaxy Tab S8 dan Tab S7. Sebenarnya diproduksinya untuk Tab S7 dulu, udah lama. Tapi bisa juga dipakai untuk S8 karena ukurannya dan desainnya sama persis antara kedua tab itu ya. Harganya kalau di resmi, seingat saya itu sekitar 2,3 juta. Tapi di websitenya sudah nggak ada, di mana-mana di pembelian resmi itu udah nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau beli ini cari di seller-seller yang ada di marketplace ya. Ini kebetulan saya dapat dari salah satu seller dan ini bukan di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta menurut saya udah sulit nyarinya, dan kalaupun ada harganya mahal, bisa berkisar 2,3 sampai 2,6 2,7 ya. Bahkan saya pernah lihat ada yang sampai 3 juta. Mungkin karena langka juga, udah jarang yang jual, jadi harganya agak mahal. Nah ini saya dapat di luar pulau ya, belinya tuh di, kalau nggak salah di Kalimantan ya, kalau saya nggak salah di Kalimantan. Mungkin di sana demandnya nggak terlalu tinggi, jadi saya dapat harga lumayan murah, jauh banget murahnya, bisa hampir separuh harganya. Link pembelian mungkin bisa saya share ya, tapi barangnya saya lihat udah nggak ada. Tadi kemarin waktu saya beli itu terakhir stoknya, jadi ya kalau nggak ada nanti saya cariin link yang lain ya buat teman-teman referensinya. Mudah-mudahan harganya sesuai, karena saya pernah beli juga sebelumnya di marketplace, harganya terjangkau, tapi ternyata yang dikirim adalah yang slim. Jadi memang banyak yang belum bisa ngebedain ya antara yang slim sama yang non slim. Yang non slim tuh yang biasa, yang dengan trackpad. Kalau slim itu yang versi lebih lightnya, lebih murah, dia nggak ada trackpadnya. Dan ada beberapa kekurangan lain, nanti saya bahas ya kenapa saya akhirnya beli yang ini. Jadi dari paket pembelian Galaxy Tab S8 saya yang ini tuh sebenarnya saya udah dapat paketannya ya, jadi udah dikasih free waktu pre-order itu yang versi slim, tapi saya lihat dari bentuknya saya kurang suka, jadi itu saya jual, nggak pernah saya buka, langsung saya jual. Laku lumayan lah harganya ya. Nah nanti saya kasih tahu kenapa akhirnya menurut saya ini lebih baik jauh dibanding yang slim. Oke, packagingnya bagus, tebel dan cukup rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penentuannya, boom. Galaxy book cover keyboard, Galaxy Tab S7, Tab S7 5G. Ini mungkin teman-teman agak bingung ya kalau lihat di banyak marketplace. Tab S7 dan Tab S8 itu bentuknya sama persis, ukurannya dan desain cut off-nya ini, kameranya dan tempat S Pen-nya itu sama persis. Jadi Tab S7 itu produk-produknya bisa dipakai juga di Tab S8. So kalau mau nyari Tab S7, Tab S8 mungkin agak jarang yang jual, cari aja Tab S7. Ini barangnya lumayan langka ya, lumayan jarang ada di pasaran. Yang banyak dijual sekarang tuh yang Tab yang book cover slim, bukan yang book cover keyboard doang. Jadi book cover keyboard slim. Jadi jangan sampai ketukar teman-teman ya. Oke. Secara packaging sih ini udah agak lecet-lecet, tapi itu nggak ngaruh ya. Yang penting dia masih segel. Ini sih saya lihat masih segel teman-teman ya. Dia segelnya kan modelnya yang kertas gitu yang dibuka. Properti ini bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Indonesianya. Jadi ini saya yakin versi yang dijual di Indonesia, jadi harusnya punya Samsung Electronics Indonesia atau SAIN. Kita buka dari sini, katanya do not use blades to open, jangan pakai pisau untuk ngebukanya katanya. Di sini tulisannya book cover keyboard. Oke. Ini saya sengaja gini buat mastiin bahwa ini memang segel, jadi oke. Ya. Segelnya masih bagus, masih utuh, masih intact. Jadi saya yakin ini memang baru barangnya.
So, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dusnya kita singkirkan dulu. Oke, ini biar nggak ngedistract ya, saya singkirkan dulu ya. Ini tabnya. Oke, Samsung book cover keyboard. Ini yang non slim alias yang ada trackpadnya. Buat teman-teman yang bingung, cara paling gampang ngebedainnya adalah di bagian S Pen-nya ini ya. Kalau yang ini, yang versi non slim, dia ada tempat S Pen-nya kayak gini. Kalau yang versi slim itu dia di sini cut out kayak gini bentuknya. Jadi dia terbuka gitu ya. Kalau ini ada tutupnya tuh berarti kemungkinan besar adalah book cover keyboard biasa, bukan yang slim. Terus yang kedua yang paling penting untuk dilihat adalah di sini ada trackpadnya teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah banyak di marketplace itu seller-seller yang menjual gambarnya yang ada trackpadnya, tapi ternyata yang dikirim adalah yang biasa yang nggak ada trackpadnya. Jadi ini kadang-kadang bikin bingung juga dan bisa misleading karena saya udah pernah beli dan saya retur, untungnya sellernya kooperatif mau dibalikin ya karena memang nggak sesuai yang dikirimin itu. Oke, dan dia ini tuh detachable ya teman-teman ya. Jadi dia tuh bisa digabung sama bisa dipisah. Jadi dia nggak harus nempel terus-terusan antara covernya sama keyboardnya. Itu yang menurut saya salah satu kelebihan yang paling utama dari book cover keyboard yang non slim ini. Oke, ini sebenarnya adalah casing ini ya, casing third party ya teman-teman ya, yang saya beli di marketplace juga, jadi ini nggak resmi. Kita coba keluarin dulu. Kita coba keluarin. Oke, ini tab S8 saya. Nah, dia ini unik ya teman-teman. Dia cara pemasangannya adalah dengan metode magnet. Gitu. Jadi ini tuh ada magnetnya di kedua. Saya coba bersihin dulu ya, biar nggak baret-baret. Oke, terus kita tempelin aja. Oke, dia nggak mungkin salah ya teman-teman ya, karena dia cuma bisa nempel di satu posisi doang, jadi ini udah pasti nempel. Saya jujur aja suka dengan materialnya ini. Materialnya tuh kayak kulit, mungkin ini kulit sintetis, tapi kesannya elegan banget dan ada tulisan Samsungnya juga. So ini kelihatannya well made dan cukup mewah ya teman-teman, yang nggak murahan lah gitu kesannya. Kulitnya ini dia nggak glossy tapi agak matte gitu, terus ya kayak kelihatan well designed and well made lah menurut saya ya. Walaupun kekurangannya yang banyak disebutin orang juga, bagian pinggir sini sama sekali tidak terproteksi. Jadi pertimbangkan juga kalau teman-teman makainya heavy duty banget atau yang hardcore banget, mungkin ini kurang cocok buat teman-teman. Ini aja saya udah plastiknya ini udah ngelupas ya. Ini plastik aslinya dari saya beli, belum saya buka ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian keyboardnya. Jadi dia modelnya pasangnya kayak gini teman-teman. Klek, dia langsung nempel. Kita lihat, tuh langsung ada tulisan Start Samsung DeX. Jadi dia otomatis begitu ditempel, Samsung DeX-nya akan langsung aktif. Samsung DeX itu kalau teman-teman belum pernah dengar adalah Android di Samsung yang tampilannya seperti komputer, seperti Windows lah mungkin teman-teman lihat ya. Ini ada menunya di sini, ada toolbarnya di bagian bawah persis seperti komputer yang biasa kita pakai. Terus bagian belakang sini, di sini ada stand dan yang bisa diatur ketinggiannya ya teman-teman ya. Jadi dia modelnya gitu. Dia bisa nggak cuma satu angle, jadi bisa beberapa angle, bisa angle-nya yang kayak gini ke bawah banget, bisa juga yang agak ke atas gini gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Oke, sekarang kita coba tes apakah ini oke. Trackpadnya berfungsi dengan baik sih harusnya ya. Saya coba main-mainin dulu. Feel-nya sih sebenarnya enakan laptop saya yang ini feel-nya lebih enak. Ini trackpadnya kecil dan nggak tahu ya, mungkin agak kurang responsif, rasa-rasanya sih seperti itu ya. Cuman harusnya sih enggak. Oke, coba kita tes. Control T bisa teman-teman ya. Control T bisa untuk new tab, tapi dia nggak langsung di address bar-nya ini. Jadi kita harus klik dulu. Terus kita cari Galaxy
book cover keyboard 4S8. Nice, enak banget. Kalau menurut saya, walaupun kecil ya dibandingkan laptop, ukuran size laptop saya ini ukurannya kalau nggak salah 13 inci. Coba kita bandingin side by side. Nah, walaupun ini kecil ya, mungkin sekitar berapa kalinya, mungkin 70%-nya, 75%-nya, tapi ini feel ngetiknya sih jujur aja enak kalau menurut saya. Banyak yang bilang feel ngetik di book cover keyboard ini kurang enak katanya, karena ya mungkin karena kecil dan travel time-nya katanya kurang enak juga. Tapi jujur aja menurut saya sih enak. So ini coba ya, kita coba klik lagi ya. Keyboard ini enak banget dipakai untuk ngetik. Tuh, enak kok. Enak loh, beneran. So far menurut saya sih ininya enak banget untuk dikliknya. Terus ini ada tombol-tombolnya, nanti saya pelajarin dulu ya. Ini tombol-tombol functionnya ada banyak juga ya teman-teman ya. Oke, CMD ini untuk masuk ke menu. Caps Lock ada tab juga. Tabnya fungsinya sama sih kayak biasa. Oke, mungkin untuk keyboardnya cukup ya. Saya sekarang mau bahas lagi di bagian ini. Jadi tadi menurut saya yang membedakan Samsung keyboard cover slim dan yang non slim, yang ini yang lebih mahal, itu satu tadi ininya detachable. Ini penting banget buat saya. Detachable artinya dia bisa dilepas ya teman-teman ya, bisa dilepas gitu, dan segampang itu, telak gitu ya. Kenapa ini penting menurut saya? Karena saya biasanya bawa tab ini tuh kemana-mana. Saya kerja di lapangan, di proyek, jadi penting buat saya itu bisa dilepas, karena nggak selalu saya butuh keyboard ya. Nggak selalu saya butuh keyboard. Sebagian besar waktu malah saya nggak pakai keyboard teman-teman. Saya biasanya pakai S Pen, karena ya bukan fungsi utama ya, kelebihan utama dari sebuah tab adalah dia tab Samsung ya. Dia punya S Pen, yang S Pen itu enak banget buat dipakai. Jadi ini tuh sebenarnya jarang juga dipakai sih, kecuali saya lagi ngetik di meja ya. Jadi kalau misalnya ini selalu nempel seperti yang model slim itu, bakalan nggak enak banget gitu. Jadi kita kemana-mana harus bawa keyboardnya, padahal kita nggak perlu juga ya. Jadinya agak bingung aja gitu untuk bawa-bawanya. Jadi kalau ini bisa dilepas, udah saya tinggal bawa ininya doang aja gitu, kayak tab S, kayak tablet biasa aja. Kelebihan utama itu. Kedua, di belakang sini kalau teman-teman notice, dia modelnya ada tempat naruh S Pen kayak gini. Jadi kita nggak khawatir S Pen-nya kemana-mana, hilang kemana-mana gitu. Yang satu lagi yang versi slim itu dia nggak ada tempat ininya, jadi dia modelnya adalah yang nempel kayak gini aja gitu. Jadi ini kan gampang copot, dan saya sebenarnya nggak pernah ninggalin S Pen saya di sini karena khawatir banget ini cuma magnet ya teman-teman ya, jadi gampang banget copot. Selama ini kalau pakai yang casing punya saya yang tadi, itu taruhnya di sini gitu. Ya oke juga sih, nggak masalah sebenarnya ditaruh di situ. Tapi perlu diketahui juga bahwa S Pen tuh butuh dicas ya teman-teman ya. Walaupun dia ngecasnya cuma sebentar, cuma semenit 2 menit deh kalau saya nggak salah. Terus apa masalahnya kalau misalnya kita nggak ngecas? Masalahnya adalah, ini mungkin teman-teman notice ya, kita coba cek ya. S Pen ini kalau tidak kita cas ya teman-teman, kalau kondisinya tidak kita cas, misalnya kita taruh di casing atau di tempat lain, dia akan selalu ada ini namanya, kalau nggak salah ini apa ya, saya lupa namanya. Jadi ini ada yang pop up di sini ya, yang hovering di sini terus. Jadi kadang-kadang agak ganggu aja sih kalau menurut saya. Ini muncul karena S Pen-nya nggak nempel. Mungkin ini sebenarnya bisa disetting ya, bisa dihilangin, tapi kadang-kadang saya juga butuh sih teman-teman ini tetap ada di sini kalau saya lagi pakai S Pen gitu. Jadi kalau misalnya ini kita taruh di belakang sambil ngecas, icon yang tadi akan langsung hilang teman-teman. Jadi dia nggak akan ada di situ terus gitu. Dan S Pen kita akan selalu dalam keadaan dicas ya. Selama ini kalau saya taruh di dalam casing itu dia nggak pernah dicas. Sebenarnya S Pen ini tetap bisa dipakai ya teman-teman ya, bisa tetap dipakai walaupun dia tidak ada baterai. Baterai itu gunanya adalah untuk fungsi wireless atau Bluetooth. Kan S Pen ini bisa dipakai buat macam-macam ya, bisa buat shutter untuk kamera, bisa buat slide juga kiri kanan, buat ganti-ganti foto juga bisa. Walaupun itu jarang saya pakai, tapi at least kalau misalnya dia taruhnya di sini, S Pen ini akan selalu dicas dan nggak akan ada pop-up lagi atau hovering yang logo tadi ya, yang icon tadi nggak akan ada lagi. Saya lupa namanya, nanti saya cari tahu. So, itu yang membuat saya memilih
keyboard cover ini dibanding yang versi slim, harganya memang lumayan jauh juga bedanya. Kalau secara resmi mungkin kalau yang slim itu sekitar harganya antara 1,6 1,7 kalau resmi ya di website Samsung. Kalau yang baru itu mungkin kalau yang versi ini yang non slim itu sekitar bedanya barangkali 500.000 ya, 500.000 sampai 600.000. Tapi karena barangnya langka, jarang ada di mana-mana, ini harganya udah bisa beda 1 juta sama yang versi slim. Karena slim itu masih banyak, itu keluaran terbaru, dia bareng sama Samsung Galaxy Tab S8. Sementara yang ini keluarnya bareng Samsung Galaxy Tab S7. Mungkin bedanya sekitar setahun atau 1,5 tahun ya. Dulu keyboard cover ini dijualnya bersamaan dengan Samsung Galaxy Tab S7 paket pre-order, setahu saya gitu. Jadi ini gratis di pembelian Samsung Galaxy Tab S7. Nggak tahu kenapa di Tab S8 sekarang walaupun modelnya sama, Samsung malah ngeluarin yang versi slim ya. Menurut saya kurang oke lah, jauh banget menurut saya dibanding ini. Secara fitur, secara tampilannya, looknya ini juga jauh lebih proper dan jauh lebih elegan kelihatannya ya teman-teman ya. Ini kalau kita bawa-bawa ini udah kayak buku aja ya, memang kayak book cover aja ya teman-teman ya, kayak gini ya. Benar-benar kayak enak aja gitu. Ini bobotnya saya nggak tahu berapa tapi lumayan berat sih. Cuman kalau ini kita tinggal, ini kan bisa ditinggal ya, bisa kita lepas begini. Ini jadinya beratnya nggak terlalu signifikan ya sih bedanya. Dan ini kalau teman-teman tahu ini tuh cukup kuat ya teman-teman ya. Jadi ini kalau saya pegang begini nih, dia nggak sama sekali nggak. Ya mungkin kalau saya lebih kencang lagi akan jatuh ya, tapi at least kuat lah teman-teman ya. Dan ini di bagian belakangnya nggak langsung casing ya teman-teman, nggak langsung bodinya tab kita, nggak langsung ke body tabnya. Jadi ini ada lagi bagian magnetnya, jadi ini ditutup gitu. Di sini tulisannya itu Made in Vietnam. Oke, nice. Ini persis seperti yang saya bayangkan sih ya, seperti yang saya idam-idamkan. Saya nggak tahu ini seberapa penting ini buat saya, maksudnya seberapa banyak saya menggunakannya, tapi dengan adanya keyboard cover ini, yang pasti saya akan jauh lebih sering lagi pakai tab ini, karena biasanya tab ini saya cuman pakainya itu buat yang pasti buat nge-sketch ya, buat nge-sketch, nyatat-nyatat. Tapi dengan adanya keyboardnya ini saya bakal pakai lebih banyak lagi. Mungkin saya buat ngetik email, mungkin saya buat ngetik script buat YouTube dan lain-lain. Jadi menurut saya ini akan nambah fungsionalitas dari tab ini sendiri yang tadinya terbatas. Karena kalau ngetik di tab itu pakai touchscreen itu nggak enak sama sekali teman-teman. Jauh lebih enak ngetik di sini ya, pasti ya pakai keyboard jauh lebih enak. Dan dibanding dengan handphone itu jauh lebih enak juga ngetik di handphone walaupun lebih kecil. Karena kalau di tab itu agak nanggung ya ukurannya gitu. Jadi dia ya nggak posisinya QWERTY tapi tetap diketik tuh kan nggak enak karena tetap touchscreen ya biar bagaimanapun. So dan satu lagi juga kelebihannya ini karena ini adjustable ya teman-teman ya. Jadi dia tuh bisa dia bisa sampai hampir rata ya sama meja. Jadi kalau kita mau pakai buat sketch misalnya kayak gini, itu gampang banget kayak gini. Gitu, jangan khawatir, jadi tetap bisa dipakai buat nge-sketch kayak gini. Jadi ini skenario-nya kalau teman-teman mau coret-coret ya, jadi dia tuh bisa juga hampir rata sama meja kayak gini. Cuman yang perlu hati-hati adalah di bagian sini, di bagian bawahnya ini jadinya tidak terproteksi sama sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita taruh begini, ini dia langsung menyentuh meja sebenarnya di bagian bawahnya sini. Saya akan cari tahu gimana caranya buat memproteksi bagian pinggirnya. Sementara ini saya akan tetap pakai plastik yang dari pembelian ya. Ini belum saya buka sama sekali. Ini bagian sini udah agak kayak mau sobek gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Selama itu masih bisa memproteksi, akan saya biarin aja di situ. Oke, terus gimana kalau misalnya skenario-nya ini kita copot dan kita nggak mau pakai bagian ini ya, langsung bagian sini. Di belakang sini kan ada tempat S Pen ya teman-teman ya. Jadi begitu ditaruh di sini dia memang agak miring ya, nggak benar-benar flat. Tapi menurut saya ini akan justru ngebantu ya teman-teman ya. Karena dengan begini angle-nya malah lebih enak menurut saya untuk dilihat gitu. Jadi dia nggak benar-benar flat. Atau kalau teman-teman mau bikin dia lebih dongak ya berarti pakainya kayak gini, dibalik. Gitu ya, sama aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya begini pakainya langsung datar begini. Oh ya, dan keyboard ini
dia fungsinya tidak melalui Bluetooth ya. Banyak orang nanya juga ini apakah berfungsi dengan Bluetooth. Itu enggak, jadi dia menggunakan pin yang ada di bawah sini. 3 pin ini dia akan connect ke bawah dengan pin yang ada di bagian bawah tabnya. Jadi dia harus selalu di attach ke sini teman-teman untuk bisa ngetik. Jadi kalau misalnya kita lepas itu dia nggak akan bisa berfungsi karena dia bukan wireless. So apalagi ya, menurut saya harusnya itu. Jadi untuk keyboard cover ini menurut saya worth it banget sih menurut saya dengan harga yang saya dapat. Saya dapat cuma harga sejutaan, di bawah 1.500.000 teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat harga miring banget seperti yang saya dapat, saya rekomendasiin banget buat pakai keyboard cover yang ini. Jangan yang slim ya, kalau yang slim menurut saya kurang worth it. Tapi kalau harganya di atas 2 juta mungkin pikir-pikir lagi, tunggu harganya sampai di diskon atau memang harganya udah turun, baru menurut saya worth it untuk dibeli. Karena kalau harga di atas 2 juta kayaknya untuk sebuah keyboard dan casing aja rasanya terlalu mahal ya. Tapi kalau dapat sejutaan, apalagi 1.500.000, 1.400.000, 1.300.000 itu bakalan worth it banget. So mungkin saya tutup segitu aja. Kalau misalnya nanti saya mau review lebih jauh, saya akan bikinin video lagi. Tapi untuk sementara first impression saya buat Samsung ini, Samsung Galaxy Book Cover Keyboard versi non slim yang ada trackpadnya itu sesuai dengan harapan saya. So kalau video ini berguna buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.